Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadzan billahi minan nar. Ikhwanuna wa akhawati fillah, fi Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat. Maka pada kesempatan khutbah hari ini kita masuk kepada petuah yang ke-9, yang mana petuah ini untuk para tulabul ilm, khususan dari ma'had, para tulab di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i Tadribud Du'a, yang mana kita berusaha untuk mencetak dai-dai ilallah di sini, dan umumnya untuk para santri dan para penuntut ilmu dari saudara-saudara kita yang ada di pelosok-pelosok negeri. Maka di petuah yang ke-9 ini, barakallahu fikum, wahai para penuntut ilmu, agar kalian belajar dan kalian berdakwah kepada Allah dengan ahamiyatul aham fal aham. Maka mementingkan al aham fal aham, mementingkan mana yang paling penting dari perkara-perkara yang penting dalam menuntut ilmu dan berdakwah. Kita melihat to the most important, to the important. Maka mendahulukan mana yang lebih urgen, kemudian setelah itu yang urgen. Maka dari permasalahan dakwah dan dari permasalahan para penuntut ilmu, apa yang harus para penuntut ilmu awal dia dakwahkan, dan apa dari para dai-dai ilallah awal dari yang dia dakwahkan. Maka para penuntut ilmu menuntut ilmu lebih awal, dan para dai ilallah memberikan kajian dan dakwah yang awal, the most important to the important. Dari perkara yang paling urgen kepada yang urgen adalah mengajari manusia kepada tauhid. Dan bagi para penuntut ilmu, belajar ilmu tauhid terlebih dahulu dari ilmu-ilmu yang lainnya. Idan al-ihtimam bi ilmi tauhid min ulumin ghairihi. Maka seorang penuntut ilmu mulai belajar, yang mana dia baru hijrah dari kejahilannya, dari keawamannya kepada agama Islam. Maka yang pertama kali dia belajar adalah ilmu tauhid. Dan seorang dai yang mana dia mulai terjun kepada dakwah, maka dia melihat mad'u. Dakwah yang pertama diberikan kepada mad'unya adalah ilmu tauhid. Mana pendalilannya? Hadis
yang muttafaqun alaih dari Ibni Abbas, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengutus Mu'ad lama ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Mu'adzan ila Yaman. Di saat Mu'ad seorang dai ilallah yang menghafal Al-Quran dan mempunyai qiraah, yang mana dia juga dijadikan dari para sahabat yang direkomendasikan oleh Nabi untuk mendengar Al-Quran darinya dan belajar Al-Quran darinya, maka diutus ke Yaman seorang da'i. Maka apa yang dikatakan Nabi kepada Mu'ad? Ya Mu'ad, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab, innaka sata'ti ilal Yaman, fa awal ma tad'uhum ilaihi ibadatullah. Ini di riwayat. Wa fi riwayatin ukhra, falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi an yuwahidullah, agar kamu mengesahkan Allah. Fahada huwa dalil, bahwa poin pendalilannya Mu'ad fi awwali da'watihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anta satad'u ila ahli Yaman wa hum aglabuhum min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi an yuwahidullah. Wa fi riwayah an ibadatillah. Idan al-murad bi ibadatillah ay ibadah bit tauhid. Wa fi riwayah kadalik an yaqula la ilaha illallah. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita, dai ilallah memberikan kajian-kajian yang paling urgen kepada yang urgen adalah mengajari tauhid first, terlebih dahulu. Dan begitu pun kepada para penuntut ilmu, seperti di sini disebutkan orang-orang Yaman yang membutuhkan ilmu, maka dibutuhkan ilmu tauhid first. Maka ini dari permasalahan yang kami inginkan di dalam nasihat yang ke-9, falyangdur likulli talibil ilmi al-aham fal-aham. Maka ilmu itu banyak sekali, dan di ma'had-ma'had banyak yang mengajarkan cabang-cabang ilmu. Idan anta tangdur ila nafsik, kamu wahai penuntut ilmu tahu tentang dirimu sendiri. Aku kemarin baru hijrah, tidak mengetahui apa itu tauhid, apa itu syirik, apa itu bid'ah, apa itu sunnah. Ma maknal Islam, ma maknal kufur, ma nadri. Idan faltakun awala dirasatik at-tauhid. Maka pertama kali kamu masuk pelajaran tauhid. Maka di sini poin pendalilannya dari Ibni Abbas yang muttafaqun alaih. Idan ma'rifatu tauhid aham minal aham. Maka pengetahuan seorang penuntut ilmu kepada tauhid perkara yang paling urgen dari perkara yang urgen. Maka makna tauhid adalah ifradullah bil ibadah. Dia adalah mengesahkan Allah dalam peribadatan. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Mu'ad ibni Jabal, bahwa tauhid adalah mengetahui hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah. Apa maknanya? Mengetahui hakikat bahwa kita harus memenuhi kewajiban Allah dan Allah memenuhi kewajiban kita. Apa hak Allah atas hamba yang merupakan kewajiban kepada Allah? Agar kita melaksanakan ibadah kepadanya secara tauhid. Lalu setelah itu apa kewajiban Allah balasannya kepada kita? Agar Allah tidak mengadab kita, memasukkan kepada api neraka, tetapi dengan ibadah tauhid tadi memasukkan kepada surga. Maka di dalam hadis disebutkan, mahakul ibadi Allah wa mahakullah alal ibad wa mahakul ibadi Allah. Wahai Mu'ad, apa itu hak
Allah atas hambanya dengan makna kewajiban hamba kepada Allah. Maka dijawab oleh Nabi sendiri setelah dikatakan Allah wa rasuluhu a'lam, hak Allah atas hambanya an ya'buduh wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba, kewajiban hamba kepada Allah, menyembahnya hanya kepada Dia saja dan tidak menyekutukan kepada yang lain. Wa haqqul ibadi Allah. Lalu apa kewajiban Allah memberikan kepada hambanya? An la yu'adzibuhu man la yusyriku bihi syai'a. Kewajiban Allah kepadanya memasukkan kepada surga dan menjauhkan azab dan iqab api neraka atas mereka yang melaksanakan tauhid peribadatan just to Allah. He is the one and only. Maka ini hakikat at-tauhid, mengesahkan peribadatan kepada Allah. Maka oleh sebab itu di dalam Al-Quran banyak sekali perintah mengkhususkan tentang ini. Seperti Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Maka sembahlah Allah dan janganlah kalian menyembah dengan Allah dan kepada yang selainnya melaksanakan kesyirikan, penyekutuan dalam peribadatan. Menyembah kepada Allah juga menyembah kepada Yesus Kristus. Menyembah kepada Allah juga menjadikan Uzair anak Allah dan disembah. Menyembah kepada Allah dan meminta doa kepada wali-wali yang sudah meninggal, habaib-habaib keturunan Nabi yang sudah meninggal di kuburannya. Maka ini semuanya kesyirikan. Apalagi menyembah Allah dan meminta kepada iblis, kepada syaitan untuk pesugihan, menjadi kaya. Maka ini sudah jelas dari kesyirikannya. Maka di dalam ayat yang lain Allah berfirman juga, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Maka Allah telah memutuskan, memerintahkan kepada seluruh makhluk agar beribadah itu hanya kepada dirinya saja. Dan bahkan tidak cukup dengan dua ayat tadi, Allah prakteknya mengutus seluruh para nabi untuk mendakwahkan tauhid, mulai dari Nuh sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di mana Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Maka kata Allah, maka pasti kami telah mengutus seluruh para nabi yang fungsinya mereka membawa wahyu yang sama. Apa itu an ya'budullah? Mengesahkan Allah dalam peribadatan, wajtanibut taghut, dan menjauhi manusia dari peribadatan kepada selain Allah, kesyirikan. Membawa kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Maka inilah dari makna at-tauhid. Lalu mengetahui juga lawannya tauhid. Maka faedah dari kita mempelajari tauhid, na'rifu diddahu. Apa lawannya tauhid? Asyirk. Maka apa itu syirk? Melaksanakan peribadatan kepada Allah juga kepada yang lainnya dari makhluk-makhluknya. Maka kita ketahui bahwa ini adalah perkara yang sangat dibenci oleh Allah. Maka Allah telah mengatakan bahwa kesyirikan hari ini menyembah Allah, besok menyembah kepada makhluk, atau membagi ibadah sekarang kepada Allah juga kepada makhluk, maka itu adalah dosa yang paling besar. Seperti Allah berfirman di saat Luqman menasehati anaknya, ya bunai la tusyrik billah, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka ladulmun adzim. Bahwa jangan kamu melaksanakan kesyirikan, menyembah Allah dengan menyembah yang lainnya, karena kesyirikan itu adalah dosa kedzaliman yang paling besar. Dan di dalam ayat yang lain, wa man yusyrik billah faqad iftara itsman adzima. Maka barang siapa yang melaksanakan kesyirikan, beribadah kepada Allah dan kepada selain Allah, maka dia telah melaksanakan itsman adziman, dosa yang paling besar. Dan selain itu bukan hanya dosa yang paling besar,
Allah tidak akan pernah ridho bagi makhluk yang mati dalam keadaan belum bertaubat dari kesyirikannya. Seorang Yahudi yang menyembah Uzair anak Allah, seorang Nasara yang mengatakan Isa anak Allah dan diibadahi dan mati dalam keadaan itu, atau kaum muslimin yang notabene melaksanakan salat dan bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kemudian pergi kepada kuburan wali al-fulani dengan alasan wisata religi, kemudian datang kepada kuburan wali dan meminta, wahai wali, berikanlah aku rizki, wahai wali, sembuhkanlah aku dan istriku, wahai wali, naikkanlah jabatanku, wahai wali, jadikanlah aku number one di Indonesia, terutama di zaman capres. Maka semua ataupun kebanyakan dari orang-orang yang tidak mempunyai akidah yang benar meminta paranormal dan datang kepada kuburan-kuburan para wali agar digolkan pemilihan umumnya. Maka ini adalah kesyirikan. Maka jika mati dalam keadaan itu, baik dia seorang muslim ataupun memang belum masuk Islam, mati, Allah tidak akan pernah ridho kepadanya. Maka Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, bahwa Allah tidak akan pernah ridho jika mereka mati. Allah tidak akan pernah ridho dan mengampuni dosa-dosanya, never ever. Maka kalau begitu bagaimana? Jika Allah tidak mengampuni dosa-dosanya, bagaimana? Maka dia diharamkan dari surga and forever in hell, kekal di api neraka, tidak pernah masuk surga. Maka Allah berfirman, innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Maka disebutkan di dalam ayat ini, innahu man yusyrik billah, sungguhnya dia yang melaksanakan kesyirikan kepada Allah dan mati belum taubat padanya, faqad haramallahu alaihil jannah, maka Allah pasti akan mengharamkan surga atasnya. Lalu kalau surga diharamkan ya ibadallah, maka apakah masih ada tempat lain di hari akhirah? Adakah tempat ketiga dan keempat selain dari surga dan neraka? Jawabnya tidak. Jika diharamkan dari surga, maka tidak ada tempat kubangan yang lain kecuali api neraka yang menyengat. Maka orang ini disebutkan wa ma'wahun nar, maka tempat kembalinya tidak ada lain kecuali api neraka. Wa ma lidzalimina min ansor, dan tidak ada sama sekali penolong dari ridho Allah kepada mereka, orang-orang yang masuk kepada kesyirikan. Maka inilah dari pengetahuan bagaimana permasalahan at-tauhid sangat didahulukan, karena seseorang yang mempelajari ilmu tauhid dan mempraktekannya dengan lisannya bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan mempraktekannya dalam kehidupannya, ya'bud ilallah wahdah, salatnya, puasanya, menuntut ilmunya semuanya untuk Allah, maka di sini dia akan masuk kepada surga, bahkan bisa jadi tanpa hisab, tanpa iqab, masuk surga tanpa hisab, tanpa iqab dengan tauhidnya. Maka pengetahuan kepada tauhid adalah perkara yang paling urgen dari ilmu-ilmu yang ada, dan begitupun pengetahuan kepada lawannya kesyirikan, ma'rifatuha atau ma'rifatuhu asyirk aham minal aham, dari perkara-perkara yang paling penting agar kita terjauh dan tidak terjerumus kepada kesyirikan, yang mana kesyirikan itu tadi, jika mati kita dalam keadaan kesyirikan, iya dan billah, Allah tidak akan pernah ridho mengampuni dosa kita, dan Allah akan mengekalkan kita masuk di api neraka dan mengharamkan masuk surga. As'alullahal adzim rabbal arsyil adzim
an yaghfira dzunubana jami'an fastaghfiruh innallaha